Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa aminuhu ala wahyi. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ibadah Jum'ah ini, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak, berpesan, berwasiat secara khusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk sekiranya kita bersama meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtitsalu awamirih wajtinab nawahihi, melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan di saat yang sama pula hadirin kita berupaya meninggalkan, menjauhi hal-hal yang apabila dikerjakan bisa mengundang ghadab, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan-golongan tertentu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih hidup di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai orang tersebut. Dan tatkala Allah taala mencintai seorang hamba hadirin, pasti Allah taala akan menjaganya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu selebar-lebarnya kepada orang tersebut untuk mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini hadirin juga merupakan bukti nubuat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inti matan daripada hadis adalah sesuatu yang sifatnya adalah ghaib, perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin bisa disaksikan, dilihat, didengar oleh manusia pada umumnya. Rasulullah bersabda, "Idza akhabballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah taala akan memanggil malaikat Jibril, berseru kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan," menyebut nama, mencintai fulan, maka Jibril, cintailah hambaku tersebut, cintailah fulan tersebut.
Karena malaikat Jibril adalah malaikat mulia dan umumnya malaikat hadirin jamaah tidak pernah sama sekali membangkang perintah Allah Ta'ala, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Wa yunadi ahlas sama. Lantas malaikat Jibril alaihissalam menyeru kepada semua penghuni langit, menyeru kepada para malaikat, wahai para malaikat ahlus sama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka oleh kalian cintailah fulan tersebut. Maka semua penghuni langit ahlus sama pun mencintai seorang hamba tersebut. Fayuda'u lahu al-qabul fil ardi. Karena orang tersebut dicintai oleh Allah, malaikat Jibril dan juga semua malaikat yang menghuni langit, maka orang tersebut mendapatkan qabul, dapat diterima oleh semua malaikat, padahal orang tersebut hadirin jamaah barangkali masih duduk bersama kita, barangkali masih bisa bercengkrama dengan kita, akan tetapi sudah welcome oleh para malaikat. Malaikat sudah merindukan mereka. Tentu sangat beruntung sekali orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manfaat manakala orang tersebut sudah sampai derajat tersebut, dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah taala akan senantiasa menjaga hamba tersebut. Sebagaimana hadis qudsi sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad azantuhu bil harbi, maka aku, yaitu Allah Taala, akan memerangi orang tersebut karena berani memerangi, memusuhi waliku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan hadirin jamaah, ada amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara-cara tersebut yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba tersebut bertakarub, mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap hamba tersebut. Kita melaksanakan ibadah Jumat ini, hadirin jamaah, merupakan ibadah wajib bagi kita seorang muslim yang balik. Kita menjaga sholat 5 waktu kita merupakan upaya kita menjaga kewajiban yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya. Pun ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya wajib manakala dilakukan oleh seorang mukmin, itulah bentuk takarub kepada Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh. Dan ada golongan lebih dari itu. Dia melaksanakan kewajiban, ditambah lagi dia melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah, nawafil. Di selain dia melaksanakan ibadah wajib kepada Allah, dia juga bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Sehingga karena dia melazimkan dirinya melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, hatta uhibbuhu, sehingga saya mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah cinta terhadap orang tersebut, maka kata Allah, saya akan menjadi pendengaran bagi hamba tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatan bagi hamba tersebut, dan aku akan menjadi tangannya tatkala dia mengayunkan tangannya, dan juga menjadi kakinya manakala dia melangkahkan kakinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari penggalan hadis tersebut menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala tatkala cinta terhadap seorang hamba, maka betul-betul Allah taala akan menjaga hamba tersebut, sehingga pandangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengayunkan tangan akan penuh dengan kehati-hatian.
melangkahkan kaki tentu menjauhi tempat-tempat yang maksiat. Dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melazimkan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Tentu jika ini konsisten dilakukan oleh seorang hamba akan sangat mudah mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alni, wala in sa'alni, dan manakala hamba tersebut minta kepadaku, kata Allah, la'u'tiyanna, sungguh pasti aku akan berikan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Wala in ista'azani la'u'izannahu, rawahu al-Bukhari. Dan manakala dia minta perlindungan, merasa terusik, merasa terganggu, merasa terzolimi, dan dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan tersebut. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat teramat bahagia manakala kita menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali lafaz yang menyebutkan wallahu yuhibbu, atau dengan penegasan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah taala mencintai. Ada setidaknya 8 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Ringkasnya hadirin jamaah, golongan-golongan ini mari kita senantiasa melihat seksama dan berupaya bersama, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Yang pertama adalah golongan al-muhsinin, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Ta'ala suka terhadap al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama. Yang kedua at-tawwabin, yaitu orang yang senantiasa dia tahu salah, dia nggak sadar melaksanakan kemaksiatan, akan tetapi dengan kesalahan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang bertaubat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu al-mutatahharun, orang yang senantiasa menjaga diri supaya dalam kondisi suci bersih. Batal wudu, batal lagi, wudu lagi. Memang sulit hadirin jamaah, tapi seseorang yang bisa melazimkan ini maka akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, memuji Bilal bin Rabah, budak hamba saya sahaya, yang hitam dan tidak terpandang bagi masyarakat pada saat itu, akan tetapi terompanya, sandalnya, tricaknya sudah didengar oleh Rasulullah di surga. Dia di dunia akan tetapi langkah sandalnya sudah didengarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga, karena beliau senantiasa menjaga toharo beliau. Wudu tatkala dalam keadaan batal dan sholat tohur. Kemudian berikutnya adalah golongan al-muttaqun, yaitu orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya hadirin, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berupaya maksimal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan hal-hal yang buruk yang sifatnya zalim, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu sabirun, orang yang dicintai oleh Allah, ditimpa musibah, diuji oleh Allah, dia bisa menahan diri, dia bisa bersabar bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah al-mutawakkilun, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, tapi bukan semata-mata dia mendapatkan rezeki karena kerjaannya, tapi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masuk ke kantor yang sama, akan tetapi rezekinya berbeda-beda. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berseliweran di antara kita, Grab, Gojek dan lain sebagainya, akan tetapi rezekinya pun berbeda-beda. Itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-muqsitun, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan teratur. Golongan terakhir ini adalah mujahid fi sabilillah. Yang mujahid tidak hanya sekedar berperang menghadapi musuh, akan tetapi mujahid yang tertib, yang teratur, soffan ka'annahum bunyanum marsus, kokoh
seakan-akan bangunan yang sangat kokoh sekali, mempertahankan dan juga menyerang supaya untuk kemenangan, tidak asal berangkat tapi dipersiapkan juga strategi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mari kita senantiasa berupaya menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan qabul, penerimaan dari ahlus sama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib ingin menegaskan terkait wasiat ayat takwa. Sekiranya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seruan untuk kita semuanya, ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna. Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, maka kita juga diperintahkan supaya istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh kata jedah, istirahat dulu dari bertakwa kepada Allah. Tidak boleh mendangkalkan iman, sehingga Allah Ta'ala menegaskan lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kita istiqomah, kita dikasih hidayah oleh Allah Islam, kita jaga Islam kita jaga anak-anak kita senantiasa mendapatkan Islam yang baik, pendidikan yang baik, yang berakhlakul karimah, dan kita lazimkan kepada diri kita masing-masing hadirin untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan ini sampai ajal datang menjemput kita, bahkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.